Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera selalu untuk sahabat-sahabatku semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Kali ini kita dengarkan lagi video Buya yang satu ini tanpa berlama-lama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kecemburuan yang reciprocal ya, semacam itu artinya yang reciprocal itu yang imbal balik, ya, imbal balik. Aku cemburu pada kamu, kamu cemburu aku. Itu karena semakin kuat cinta kita, maka kecemburuan itu semakin tinggi. Tergantung bagaimana kemampuan kita mengelola kecemburuan ini. Ya, ada karena persepsi yang salah. Ketika seorang itu cemburu, dia bereaksi, melakukan marah, ya, nunjuk-nunjuk suami dan sebagainya, banting pintu, mecahin piring karena kecemburuan. Jadi nggak jelas. Iya. Jadi kalau dia paham bahwa kecemburuan itu adalah perasaan dalam diri kita sendiri, karena saking mencintainya, kita menjadi takut kehilangan. Ya cobalah kita buktikan kecemburuan kita itu. Kalau iya memang ada tanda-tanda, indikator-indikator suami kita berselingkuh atau menaruh hati pada perempuan lain, itu bukan dengan marahin banting piring, itu sama aja ngusir suami sekaligus. Ya barangkali yang terbaik adalah kita pergi ke salon, ya usia Anda masih muda kok, masih 45 tahun, masih dalam puncak kecantikannya kok. Ini perempuan kadang-kadang nggak sadar nih. Ini teman-teman, ini untuk yang untuk khususnya yang sudah berumah tangga ya teman-teman. Kecemburuan itu artinya tidak selalu dengan kekasaran, bisa dengan pengertian yang lega, pengertian yang besar, atau kalau kata orang Sunda bilang gede pengerti teman-teman, agar kita tahu maksud dan tujuannya daripada terjadinya peristiwa kecemburuan itu sendiri. Karena kembali lagi teman-teman, kalau kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah, maka kita akan tahu maksud dan tujuannya, apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi intinya sebelum kita melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, alangkah baiknya, patokannya ini yang saya tangkap teman-teman, alangkah baiknya kita lihat dulu maksud dan tujuan kehendak Allah itu sendiri. Itu menjadi patokan utama. Ini yang selalu saya pakai dalam opini saya setiap hari teman-teman. Jadi setiap hari sebelum saya mengambil sebuah keputusan apapun, baik ada kemarahan, ada hati yang grundel atau jengkel, saya kembalikan dulu, saya lihat dulu Allahnya. Wajar di zaman sahabat Nabi pernah berkata, kalau tidak salah itu Umar bin Khattab, beliau berkata, tidak lain di muka bumi ini yang kulihat yang pertama hanyalah Allah terlebih dahulu. Nah disitulah teman-teman, jadi masuk ke dalam kehendak, maksud dan tujuannya. Kalau kita terus melatih ini 1x24 jam, bahkan sampai akhir hayat kita, maka insya Allah kita akan dibukakan sedikit demi sedikit rahasianya. Jadi kita mengerti maksud dan tujuan Allah untuk diri kita sendiri. Oke, lanjut teman-teman. 40 tahun itu puncak kecantikan. Ya feminisme itu katanya 40 tahun. Kalau 21 masih anak-anak, masih bau kencur. Ya, 40 sampai 50 itu stabil kecantikan perempuan itu. Nanti 50 ke 60 itu melandai. Nah 60 ke 70 baru terjal. Terjun bebas itu. Iya, saya kira seperti itulah kira-kira. Ya, dan lagi ke salon lagi, kalau perlu ya dikasih benang lagi biar kencang lagi kan. Ya, belajar masak yang sedap-sedap, suaminya jangan suka makan di restoran di luar kan. Seperti itu. Kita perbaiki. Jadi artinya bahwa reaksi kita ketika macam itu jarang saya dapatkan. Kecuali orang yang bijak ya.
dia memperbaiki kesalahan. Beliau sendiri berkata, teman-teman, jarang beliau temukan orang seperti itu kecuali orang yang bijak. Terkadang ya teman-teman, terkadang orang bijak itu dianggap di zaman sekarang dianggap orang bodoh. Jadi orang bijak itu memang banyak, kalaupun ada orang bijak itu pasti banyak dibilang orang bodoh, teman-teman. Nah, itu sulitnya tuh di situ, teman-teman. Oke, lanjut. Kesalahan yang dia lakukan ini barangkali salah saya, mungkin kurang perhatian sama suami. Betul. Ya, suami kelaparan seharian, makannya nggak sedap. Betul. Ya kan, mungkin rumahnya kurang bersih. Ya, setelah terjadi perselingkuhan hati semacam itu, Perselingkuhan hati, teman-teman, yang jelas ya. ngepel rumahnya sehari 5 kali dengan Kalau baik-baik perselingkuhan lagi ngepelnya. lahiriah pasti ada Gitu. hukumnya, kembali kepada hukum Semacam itu. syar'i, Jadi syariatnya. siap bertarung, bukan marah meninggalkan, kan gitu. Sebab nanti di penghujungnya bahwa ketika seorang perempuan minta cerai itu pengecut, dia ingin melarikan diri dari realita, dan perceraian bukanlah solusi. Perceraian bukanlah solusi. Nah, tapi ini untuk orang yang benar-benar sebenarnya antara suami dan istri benar-benar dalam keadaan baik-baik saja sebenarnya. Kecuali ini ada pengecualian kalau menurut hemat saya, teman-teman. Kecuali laki-lakinya ataupun perempuannya yang memang doyan. Kalau yang perempuan memang doyan main laki-laki, yang laki-laki mungkin doyan main perempuan, itu berbeda lagi. Tapi ya kalau sudah menikah, walaupun perempuan itu mungkin dia sudah banyak dengan laki-laki ataupun laki-laki itu sudah banyak dengan perempuan, tapi tentunya kan kalau sudah menikah pasti komitmen mereka untuk betul-betul menjalani hidup dengan benar. Nah, disinilah sebenarnya kita harus lebih bijak menyikapi kehidupan itu, tidak perlu dengan emosi sebenarnya, teman-teman. Boleh emosi, tapi yang penting tidak berlebihan dan tidak masuk ke dalam hati. Itu masalahnya, teman-teman. Tetapi membuat masalah baru, sama saja dengan engkau serahkan suamimu kepada orang lain seutuhnya. Percaya nggak? Ya Percaya. senanglah. Kekasih gelapnya dikasih seluruhnya mah. Iya, ini yang gue tunggu-tunggu katanya. Nah, itu. Jadi artinya dengan arif dan bijaksana. Menyikapi semua ini artinya, teman-teman, artinya dengan arif dan bijaksana. Nah, menuju puncak kearifan dan kebijaksanaan itu bukanlah hal yang gampang, dan 1001 biasanya orang yang mempunyai tingkat kearifan, kebijaksanaan di dalam hatinya. Tentunya biasanya orang-orang yang bijak, yang arif itu pastinya orang-orang yang dekat sama Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak dekat sama Tuhan, tidak mungkin dia bisa arif, teman-teman. Tidak mungkin dia bijaksana. Karena kenapa? Dia lebih mendahulukan orang lain atau bukan dirinya sendiri. Yang dikatakan diri sendiri adalah orang yang sudah dekat dengan Tuhannya, yang dimana dia sudah mengerti, dia menjalani kehidupan dengan polanya dirinya sendiri, bukan pola nafsunya atau orang lain. Orang lain itu maksudnya nafsunya, yang dikendalikan oleh nafsunya atau orang lain. Yang saya menyebutkan nafsu itu adalah sisi daripada orang lain, bukan diri sendiri. Nah, jadi kesimpulannya seperti Buya bilang, apapun yang masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, apapun itu, teman-teman, alangkah baiknya yang paling pertama kita sikapi dulu dengan arif dan bijaksana, introspeksi diri, kembalikan dulu kepada yang Maha Kuasa, maksud dan tujuan dan kehendak yang Maha Kuasa. Selebihnya terserah Anda. Oke, cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Kita akhiri video ini dan kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.